Bolehkah keramas saat menstruasi? Apa ada efek dari keramas saat menstruasi? Yuk simak penjelasannya di video ini hingga selesai. Menstruasi menjadi siklus alami yang dialami oleh setiap wanita. Berbagai mitos berkembang mengenai menstruasi. Salah satunya adalah dilarang keramas. Lantas, apakah hal tersebut benar adanya atau hanya mitos belaka? Ternyata dilarang keramas saat menstruasi adalah mitos belaka. Sebagian orang percaya jika keramas saat menstruasi bisa memicu munculnya penyakit. Padahal mitos yang satu ini jelas tidak benar. Keramas saat haid justru dapat memberikan sejumlah manfaat baik bagi kesehatan tubuh. Faktanya, keramas saat menstruasi memberikan sejumlah manfaat baik bagi kesehatan. Berikut ini sejumlah manfaat tersebut. Yang pertama adalah keramas dapat memperbaiki suasana hati. Kemudian yang kedua adalah keramas dapat merilekskan otot-otot dan meredakan kram. Kemudian yang ketiga adalah keramas dapat membuat badan terasa lebih bersih dan nyaman. Kemudian yang keempat adalah keramas dapat meningkatkan rasa percaya diri. Jadi sudah jelas jika larangan keramas tersebut merupakan mitos belaka. Alasan lainnya yang sering kita dengar adalah jika seorang wanita yang sedang menstruasi menyiram kepala atau keramas dapat menyebabkan darah atau keputihan masuk ke kepala dan otak. Semua hal tersebut tentu tidak masuk akal dan tidak ada bukti ilmiahnya. Ketimbang percaya pada mitos yang kita tidak memiliki penjelasan ilmiahnya dan belum jelas kebenarannya, sebaiknya sahabat Yusmin ketahui fakta-fakta terkait keramas saat haid sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak ada keterkaitan antara keramas dengan kondisi menstruasi. Keramas atau tidak keramas saat haid tidak membawa pengaruh apa-apa. Adapun hal-hal yang menyebabkan gangguan menstruasi adalah sebagai berikut, yaitu kondisi hormonal, adanya penyakit dalam organ reproduksi wanita, aktivitas fisik yang terlalu berat, stres, dan depresi. Kemudian, hubungan yang kedua adalah air yang disiram ke kepala tidak mempengaruhi darah haid. Banyak yang berpendapat bahwa air dingin yang disiram ke kepala saat haid dapat menyebabkan darah haid membeku, sedangkan jika menyiramkan air hangat, darah haid akan menjadi banyak. Faktanya, pendapat ini sama sekali tidak benar. Hal ini karena tidak adanya hubungan antara pembuluh darah di kepala dengan darah haid seseorang. Dilansir dari UNICEF, menyiram air dingin ke kepala seperti saat keramas tidak menimbulkan pengaruh apapun kepada siklus haid. Perlu diketahui bahwa darah haid tidak berasal dari permukaan kulit, melainkan dari dalam rahim. Darah haid terjadi melalui proses peluruhan selaput rahim. Setiap periode tertentu, rahim mempersiapkan diri untuk janin dengan cara membentuk selaput pada dindingnya. Namun, jika tidak terjadi pembuahan, selaput tersebut meluruh dan keluar melalui lubang kemaluan. Hal inilah yang disebut menstruasi. Kemudian fakta yang ketiga adalah darah haid ataupun keputihan tidak mungkin masuk ke otak. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa darah haid akan masuk ke otak akibat keramas saat haid. Tentu saja pendapat ini sangat-sangat tidak benar. Secara anatomi tubuh, saluran reproduksi wanita tidak terhubung dengan pembuluh darah di otak. Maka itu, tidak mungkin darah haid bisa masuk sampai ke otak. Memang benar, seorang wanita bisa saja mengalami pusing ataupun sakit kepala saat haid. Namun, hal ini terjadi karena perubahan hormonal yang dialami saat haid, bukan karena darah haid yang masuk ke otak. Kemudian fakta yang keempat adalah keramas bisa menimbulkan rasa nyaman dan kebersihan. Dengan keramas, rambut akan terasa lebih segar dan bersih. Ini juga bisa membuat tubuh merasa lebih nyaman. Bahkan karena tubuh merasa nyaman, kram dan kembung yang kerap terjadi saat haid juga bisa ikut mereda. Meski demikian, disarankan untuk keramas secukupnya dan hindari mencuci rambut setiap hari. Hal ini justru bisa membuat tubuh merasa lebih lelah karena umumnya mandi sambil keramas membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mandi tapi tidak keramas. Setelah mengetahui fakta mengenai keramas saat haid, sahabat Yusmin sebaiknya jangan percaya sepenuhnya pada mitos seputar menstruasi yang beredar tanpa mencari tahu kebenarannya ya. Nah, itulah tadi penjelasan mitos dan fakta mengenai keramas saat menstruasi yang perlu sahabat Yusmin ketahui. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya untuk sahabat Yusmin di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sehat!